Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, malam hari ini kita akan kembali berdiskusi dan menjawab satu pertanyaan penting yang sangat sering disampaikan di kolom komentar channel saya ini, yaitu terkait dengan alat apa yang wajib dibeli untuk pertama kalinya, atau alat apa sih yang wajib dimiliki untuk pertama kalinya ketika kita ingin masuk ke industri kopi ini, entah hanya sebagai home brewer menyeduh kopi di rumah atau sebagai barista, apalagi mau usaha kedai kopi. Jadi malam hari ini dengan tegas saya sampaikan alat pertama yang wajib kita beli, yang wajib kita punya adalah grinder atau coffee grinder, atau kita mengenalnya dengan alat penggiling kopi. Jadi teman-teman, ini adalah grinder, ini juga grinder, lalu ini juga grinder gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau ini grinder yang biasa ya, salah satunya yang kita pakai itu untuk manual brew. Lalu kemudian untuk yang ini yang biasa kita gunakan salah satunya juga gitu ya, untuk membuat espresso. Jadi kenapa grinder kan begitu kan? Pasti ada alasannya. Alasan yang pertama, dengan memiliki grinder maka kita bisa gitu ya ngulik gitu ya. Nah, nguliknya itu bisa memilih metode seduh. Ada banyak sekali metode seduh ya, alat-alat seduh kopi terutama di manual brew gitu kan. Dan dengan memiliki grinder maka kita bisa lebih leluasa menentukan metode seduh apa yang akan kita gunakan. Oke, jadi jelas ya, paling enggak kalau manual brew dengan espresso kan berbeda ya kebutuhan grind size-nya. Kalau espresso itu biasanya membutuhkan grind size yang halus, seperti tepung ke gram dapur gitu lah kira-kira ya. Lalu kemudian untuk manual brew nanti akan sangat bergantung dengan alatnya. Nah, contoh ini kan ada Blue Bottle, ada Hario Immersions, ada Kalita, bahkan di belakang saya ini banyak sekali alat-alat manual. Di situ ada Aeropress, ada French press dan seterusnya. Nah, itu memiliki ciri khas masing-masing, terutama gitu ya terkait kebutuhan grind size. Ya, nggak sama gitu ya grind size untuk masing-masing alat seduh. Biasanya begitu ya teman-teman. Jadi jelas dengan membeli grinder maka kita ada keleluasaan ya memilih metode seduh terkait dengan grind size yang bisa berbeda-beda masing-masing alat A, B, dan C. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian alasan yang lain, dengan memiliki grinder otomatis tadi ya kita bisa menentukan grind size. Nah, dari situlah kita bisa katakan kita bisa mengontrol sebagian besar ekstraksi, karena kita kenal grind size itu adalah pondasi dari penyeduhan kopi. Jadi kalau misalnya grind size-nya salah gitu kan, itu tentu saja akan berkontribusi juga terhadap hasil yang salah. Begitupun sebaliknya. Jadi dengan adanya grind size yang bisa kita tentukan karena kita punya gilingannya, maka kita bisa memiliki peran lebih dalam mengontrol ekstraksi sejak kopi itu bahkan ketika ingin diseduh. Rencananya sudah kita planningkan pas proses seduhnya juga. Nah, lalu kemudian dievaluasi ketika selesai diseduh. Nah, alasan-alasan yang lain, nah justru ini sangat penting, yaitu dengan memiliki grinder atau alat penggiling kopi, maka kopi yang kita seduh itu jelas fresh ya. Jelas fresh, bukan kopi yang dalam bentuk bubuk ya, yang sudah kita simpan dari kemarin atau sebulan yang lalu gitu. Nah, dengan adanya grinder kita bisa ya sesuai kebutuhan menggiling kopi lalu langsung menyeduhnya. Nah, di meja saya di sana sudah saya siapkan gitu ya biji yang belum digiling dan yang sudah digiling. Mari kita lihat sama-sama ya. Oke, yuk. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang sudah lama ada di industri kopi ini gitu ya, kopi yang belum digiling dan yang sudah digiling ini mungkin hal yang umum, hal yang biasa bahkan. Tetapi untuk teman-teman yang baru gitu ya, baru mau nyemplung nih di dunia kopi ya, dunia perhitaman ini ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Mari kita lihat ya. Oke. Jadi ini ada beberapa tatakan gitu ya.
Yang pertama ini adalah kopi yang belum kita giling ya. Ini kopi yang sudah disangrai, green bean yang sudah disangrai jadi roast bean gitu ya. Tapi belum digiling. Nah, untuk dua tatakan yang lain ini sudah kita giling ya. Bedanya adalah untuk yang ini ya, untuk yang ini kita giling dengan grind size yang kasar, lalu kemudian yang satunya itu kita giling dengan grind size yang halus. Nah, terkait dengan alasan yang tadi saya sampaikan ya, kopi itu wajib fresh gitu ya. Apalagi specialty coffee begitu ya. Jadi bukan kopi yang sudah kita stok sebelumnya, sudah kita giling sebelumnya, kita kemudian seduh di hari yang berbeda atau di minggu yang berbeda, apalagi di bulan yang berbeda. Jadi itu pentingnya kita memiliki grinder supaya kopinya itu fresh. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kopi yang fresh itu umumnya gitu ya, akan memberikan karakter yang maksimal ketika kopi itu kita seduh. Kenapa? Karena kalau kopi yang sudah digiling lalu di stok lama itu akan mengalami oksidasi. Oke, kita tahu ketika ini kita giling, maka dia akan berubah ukuran ya, menjadi lebih kecil ya, menjadi lebih banyak partikelnya dan luas permukaannya makin luas. Nah, otomatis ketika gitu ya berinteraksi dengan udara dan seterusnya itu juga akan mengakibatkan apa yang kita kenal dengan oksidasi. Jadi perlu diperhatikan bahwa gitu kan, senyawa yang ada dalam biji kopi itu ya, itu ada yang bersifat tidak stabil, artinya dapat berubah dan terdegradasi dengan cepat ketika berinteraksi dengan udara. Nah, oksidasi memberikan aroma ya, dan rasa yang unik pada kopi. Apakah kita menyeduh atau tidak, sebenarnya nih oksidasi akan tetap dan terus terjadi. Kopi yang sudah digiling misalnya itu akan kehilangan sebagian rasa dan aromanya karena oksidasi yang tadi terjadi. Nah, sebaliknya saat menyeduh menggunakan kopi yang baru digiling, artinya kopi yang fresh ya, itu berarti kita akan bisa menikmati secangkir kopi yang fresh dengan kompleksitas, intensitas dan kualitasnya. Jadi saran saya sebaiknya kopi itu baru digiling langsung diseduh. Paling tidak kalau mau dijedain itu nggak lebih dari 30 menit. Bahkan saran saya 15 sampai 30 menit setelah kopi itu digiling itu sebaiknya langsung diseduh. Nah, alasan-alasan lain kenapa kita butuh kopi yang fresh karena moist dan kelembapan ya. Moist dan kelembapan. Nah, biasanya nih kelembapan itu juga memainkan peran yang besar dalam hal kualitas dan konsistensi minuman kopi. Minyak yang ada dalam biji kopi itu kan larut dalam air. Kebanyakan orang itu beranggapan bahwa karakter kopi didapat dari butiran atau ampas yang terlihat, bukan dari minyak-minyak itu ya yang ada di dalam kopi. Nah, berkat kelarutan minyak ini ya yang ada dalam kopi, maka kita bisa menikmati kopi yang kompleks dan intens. Nah, teman-teman, setiap kita menggiling biji kopi itu, nah kita sebenarnya menciptakan area permukaan yang lebih besar. Tadi saya sudah sampaikan ya terkait hal itu, dan itu artinya mempercepat proses hilangnya minyak. Karena itulah, jika kita ingin menyeduh secangkir kopi yang optimal, itu sebaiknya kopi digiling langsung diseduh. Karena kalau dibiarkan lama, maka gitu ya, kita akan kehilangan banyak konsentrasi minyak. Ya, akan banyak kehilangan konsentrasi minyak. Dan bisa jadi hasilnya itu akan sangat berpengaruh. Oke, berikutnya dengan kopi yang fresh maka kita akan terhindar dari bau apek. Bau apek ya. Dan itu akan sangat menguntungkan bagi kita ketika ingin meminum kopinya. Jadi teman-teman hati-hati terkait dengan kopi yang apek dan tidak. Jadi kalau kopi udah digiling, di stok gitu ya, dan dalam waktu yang lama, apalagi penyimpanan nggak bagus nih, misalnya nggak ada ketup udaranya, maka akan cenderung apek karena akan ada deplesi karbon dioksida dan juga apek tadi. Oke, alasan-alasan lain terkait dengan kenapa kita butuh kopi yang fresh, karena kita tidak ingin gitu ya, kopi kita itu terkontaminasi. Jadi kita tidak menginginkan kopi yang akan kita seduh itu terkontaminasi, terutama terkait dengan udara. Kita tahu gitu ya, kopi itu akan sangat mudah ya
dipengaruhi ya. Misalnya kita menyimpan kopi di dapur, di situ ada bawang yang sangat menyengat dan seterusnya, bisa jadi kopi nanti akan berubah menjadi ya kopi yang beraroma bawang. Kalau kita mau kopi kita seperti itu ya silahkan gitu ya. Tapi kalau nggak mau jangan, karena sekali lagi akan sangat mudah terkontaminasi. Jangan heran kalau di kedai kopi itu gitu ya, untuk ruangan yang ada kopinya dilarang merokok. Karena alasannya adalah yang tadi ya, supaya kontaminasi asap rokok itu tidak terjadi. Nah, alasan-alasan yang lain, kita butuh kopi yang fresh itu tadi sudah saya sampaikan terkait dengan grind size ya. Dengan memiliki grinder, maka kita bisa menentukan grind size. Nah, ada pertanyaan nih, seberapa banyak sih grind size yang kita perlukan? Apakah makin banyak pilihan grind size akan semakin baik? Kalau saya simple, selama kita tidak ingin ngulik yang berlebihan, kita sebenarnya tidak butuh banyak pilihan grind size. Kecuali memang kita mau ngulik, benar-benar ngulik, benar-benar menggunakan banyak metode seduh gitu. Hampir semua metode seduh di kopi kita pakai, kita butuh grinder yang ada grind size-nya itu banyak banget, lebih dari 40 pilihan misalnya. Tapi kalau misalnya hanya nyeduh dengan tubruk ya dan V60 ya, kita nggak butuh banyak sampai 40, apalagi lebih dari itu gitu ya. Jadi itulah. Nah, perkara grind size ini penting jelas, karena dengan grind size kita bisa mengontrol ekstraksi. Kita tahu kalau kita giling kopinya lebih halus, maka ekstraksi akan terjadi dengan lebih banyak. Sementara kalau kopi itu kita giling dengan gilingan kasar, maka ekstraksi akan cenderung sebaliknya, tidak terlalu banyak sebagaimana yang halus. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi jelas kita menginginkan grinder menjadi alat pertama karena alasan-alasan yang tadi. Biar kopinya itu fresh, biar kita banyak pilihan alat seduh, biar bisa kita kontrol ekstraksi, dan seterusnya. Kalau teman-teman sudah punya alat yang lain selain grinder, misalnya gitu ya, ya nggak apa-apa, kan namanya juga ya sudah kebeli gitu loh. Nah, tapi kalau teman-teman mau berinvestasi kembali, maka saran saya berinvestasilah dengan pilihan yang tepat, yaitu membeli grinder. Kemungkinan besar, semoga ada waktu, nanti akan saya bahas juga kira-kira tip dan saran gitu ya, ketika ingin membeli grinder yang proper untuk kebutuhan kita. Karena grinder ini banyak ya pertimbangannya, misalnya dari material, bisa yang baja gitu ya, bisa yang keramik ya, lalu kemudian apa lagi ya, ada yang manual, ada yang elektrik, lalu juga ini yang sangat penting terkait dengan bar ya. Terkait dengan bar itu biasanya ada pilihan flat dan conical. Semoga di lain waktu, di lain video kita bisa bahas itu, karena saya yakin ini sudah banyak sekali ya bahasan. Padahal hanya ingin menjawab satu pertanyaan, alat apa yang wajib kita beli untuk pertama kali. Dan saya harap ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, karena seperti yang teman-teman tahu, barusan ada suara-suara ini ya, suara-suara orderan gitu kan. Saya akan buat orderan dulu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.